Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahim. Masya Allah, maaf beribu maaf Ustadz, saya ingin izin bertanya dengan segenap adab dan sopan santun saya. Pertama, bagaimana cara mensucikan sumur yang kemasukan bangkai ayam atau tikus? Kedua, bagaimana hukum air yang keluar dari batang pohon rotan? Bisakah untuk bersuci? Ketiga, jika ada anjing masuk ke dalam masjid, maka bagaimana cara mensucikan lantai dan tikarnya? Mohon penjelasannya ya Syekh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ini untuk soal pertama mengenai tata cara mensucikan sumur yang kemasukan bangkai, maksudnya ayam, kucing masuk ke dalamnya terus mati di dalamnya, kan sering itu. Maka untuk langkah awal, bangkai itu harus dikeluarkan dulu. Jadi bangkai dikeluarkan dulu, termasuk rambut-rambut, bulu-bulunya itu usahakan dikeluarkan juga dari sumur itu. Langkah kedua, jadi sumur itu kan ada kalanya lebih dari 2 kolah, ada kalanya kurang dari 2 kolah. Kalau airnya itu tidak ada 2 kolah, sebagaimana ukuran 2 kolah yang diuraikan dalam jawaban sebelumnya, edisi sebelumnya, yaitu 216 liter atau 195 liter, atau pendapat ketiga 165 liter. Kalau air sumur itu tidak ada 2 kolah, maka ini sebetulnya agak repot. Jadi itu air harus dikuras. Selepas dikuras, lah sumurnya itu dicuci dulu. Jadi selepas dikuras, maka sumurnya dicuci. Selepas dicuci, kemudian tinggal air mustakmal itu dibersihkan. Nah, selepas suci dibiarkan air bersumber lagi dari dalam. Ini kalau airnya kurang 2 kolah. Tapi ini jarang lah. Di mana-mana sumur itu ya insya Allah airnya itu di atas 2 kolah begitu. Jadi kalau air ada 2 kolah, maka caranya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in itu dikuras. Lah zaman sekarang cara ngurasnya bagaimana? Dipompa. Jadi pompa air itu akan dinaikkan ke atas gitu, supaya yang dipompa itu di bagian tengah sumur atau yang agak ke atas begitu. Karena biasanya bagian atas itulah yang lebih mengandung bau atau apa gitu. Tengah ke atas itu. Dipompa terus di atas airnya dibuang. Jadi setengah jam, 1 jam dilihat, dicek apakah baunya sudah hilang atau belum. Kalau ternyata belum, ya terus dikuras. Sampai kapan? Sampai baunya, bau bangkai, warnanya itu hilang semua. Jadi berganti dengan air baru yang mengalir dari mata air yang ada di bawah sumur itu.
Jadi terus dikuras. Lah otomatis itu nanti pipanya yang naik ke atas itu, pipanya, mesin yang dilewati itu kan mutan najis. Maka terus dipompa sampai hilang. Jadi selepas dipompa 1 jam 2 jam, dicek ternyata sudah hilang. Ini warna air sudah tidak keruh lagi. Jadi warnanya sudah bening. Dilihat di timba begitu. Warnanya sudah bening. Baunya, bau bangkai betul-betul hilang. Nah, di saat itulah berarti ini air sudah suci mensucikan. Dan bagian-bagian pipa yang dilewati air sudah tersiram dengan air yang mengalir ke atas tadi. Sehingga sudah menjadi suci. Lah terus seumpama di permukaan sumur itu masih ada sisa-sisa rambut bangkai, bagaimana? Jawabannya, yang penting air itu sudah tidak berubah. Jadi ketika air itu ada 2 kolah. Ada 2 kolah. Dan ketika dipompa ke atas, air itu sudah tidak berubah. Warnanya sudah kembali normal, baunya sudah kembali normal, maka nggak ada masalah. Karena air ini kalau ada 2 kolah, kemasukan rambut-rambut bangkai itu atau barang-barang najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap suci mensucikan. Jadi ini tata cara mensucikan air mutanajis yang ada di dalam sumur sebab kemasukan bangkai. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum air yang keluar dari rotan? Apakah bisa digunakan untuk bersuci? Jadi ini ada fenomena alam lah. Terkadang ada air itu keluar dari pohon. Ya, mengalir begitu kayak mata air. Maka itu dilihat. Itu air dari pohon itu sendiri, memang dari rotan, dari rotannya atau dari pohonnya, atau sebetulnya ada lubang sehingga selepas dicek air itu keluar dari tanah gitu. Ini perlu dicek itu. Kalau air itu keluar dari rotan atau dari pohon, memang dari pohon, bukan dari tanah. Maka itu tidak bisa untuk bersuci. Sebagaimana air mawar, air kelapa itu nggak bisa untuk bersuci. Jadi airnya itu suci, boleh diminum, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Air yang keluar dari buah, air yang keluar dari pohon, ini suci tetapi tidak bisa untuk bersuci begitu. Lah adapun kalau dicek ternyata air ini sebetulnya keluar dari tanah. Jadi pohonnya itu berlubang gitu. Akarnya itu berlubang. Lah dicek ternyata ini ada sumber dari tanah yang melewati pohon terus keluar. Lah ini beda lagi. Kalau yang seperti ini, maka ini bisa untuk bersuci. Sehingga ini suci mensucikan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3. Mengenai anjing yang masuk ke masjid. Jadi gini ya. Ada satu kaidah. Apabila barang najis ketemu barang suci, kedua-duanya itu kering, maka tidak menjadikan mutanajis barang yang suci tersebut. Maksudnya, ketika ada barang najis ketemu barang suci, maka barang suci itu menjadi mutanajis disyaratkan
salah satu dari kedua barang tersebut harus basah. Jadi basah. Entah kedua-duanya basah atau minimal salah satu itu basah. Nah di sini ketika ada anjing tuh masuk ke masjid, maksud saya itu kalau diyakini bahwa lantainya itu kering, kondisi anjing, kakinya, badannya itu ya sama-sama kering. Dan si anjing tadi tidak menjilat-jilat ke lantai masjid, diyakini dia tidak menjilati lantai masjid. Jadi yang bersentuhan cuma kaki anjing, dia menginjak-injak lantai masjid. Maka kalau diyakini lah ya, diyakini bahwa itu keduanya kering, maka jelas itu lantai masjid tetap suci sehingga tidak perlu untuk dicuci. Ini maksud daripada kaidah yang saya sampaikan. Adapun kalau lantainya basah atau lantainya kering tetapi kondisi anjingnya itu basah, nah maka bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya sama, dicuci 7 kali, salah satunya pakai air keruh, air yang bercampur tanah liat itu, bercampur tanah gitu. Jadi dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah yang keruh, air yang bercampur tanah gitu. Terus bagian mana yang dicuci? Yang dicuci, yang diyakini itu kena najisnya anjing. Nah, jadi kalau masjidnya itu luas, maka nanti kan bisa diketahui anjing tadi masuk dari mana, keluar dari mana, kira-kira yang diinjak itu bagian mana, yang basah tadi. Jadi yang wajib dicuci adalah bagian-bagian lantai yang memang diyakini atau disangka kuat itu kena pijakan anjing yang basah tadi. Sehingga tidak wajib dipel semua, nggak wajib begitu. Beda dengan kalau musola kecil begitu, nah maka ini dipel semua nggak ada masalah, itu yang terbaik begitu. Jadi kalau musolanya kecil sudah dipel semua gitu aja itu. Tapi kalau masjidnya luas, maka itu tidak wajib dipel semua. Yang wajib dipel, dicuci hanya bagian-bagian yang atau lokasi-lokasi yang diyakini disangka kuat itu kena pijakan kaki anjing yang basah tadi. Wallahu a'lam.